Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bunda semua diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar serta dijauhkan dari segala keburukan. Amin. Terima kasih yang tak terhingga Mimin ucapkan telah hadir menyimak channel ini. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja part 3 melabrak wanita simpanan suamiku. So let's check it out. Irene menepati janjinya yang ia ucapkan kemarin padaku. Pukul 2:30 kami bertemu setelah menjemput putraku dan menyiapkan makan siangnya terlebih dahulu. Tanggung jawabku sebagai seorang ibu tak boleh aku lalaikan. Bu Susi sempat bertanya padaku saat ia melihat aku dengan pakaian rapi hendak keluar rumah. Aku tahu pasti dia ingin melapor pada Mas Dika. Jadi aku bilang saja aku mau arisan dengan teman-temanku. Pas kebetulan hari ini memang jadwal kami kumpul dan arisan. Tapi aku dan Irene justru tidak datang, malah pergi ke tempat lain. Aku dan Irene duduk pada kursi yang disediakan di kafe dengan konsep indoor dan outdoor, di mana outdoor langsung disuguhkan oleh view pemandangan laut yang sangat indah. Setelah lama menunggu, akhirnya seorang pria datang dengan wanita yang membawa nampan makanan. Aku sama sekali belum memesan makanan, namun melihat Irene yang tersenyum manis pada pria itu, aku yakin Irene lah yang telah memesan makanan tersebut. Intan, ini kenalkan, dia Mas Yoga yang aku ceritakan padamu kemarin. Mas, ini sahabat aku, Intan namanya, ujar Irene memperkenalkan aku pada lelaki yang bernama Yoga. Walaupun sikapnya baik, tapi aku menangkap aura dingin di wajahnya. Lelaki itu duduk di hadapanku, mempersilahkan kami untuk menyantap hidangan yang telah disediakan oleh pelayan perempuan tadi. Sekilas aku melihat lelaki yang bernama Yoga ini cukup tampan. Dari cerita Irene, aku juga mengetahui jika ia seorang single father. Setelah saling berkenalan dan mengobrol sebentar, aku dibantu Irene mulai mengutarakan maksud dan kedatangan kita berdua ke sini. Wajah Mas Yoga tampak berkerut, alisnya juga terangkat sebelah, namun tetap diam mendengarkan ucapanku. Setelah aku selesai menceritakan masalah, Mas Yoga menatap Irene tajam. Kamu kan tahu, Mas sudah berhenti bekerja sebagai detektif swasta, Irene. Artinya kalian salah orang untuk masalahmu ini, tolaknya. Mas, tolonglah. Hanya kamu satu-satunya harapan untuk masalah ini. Kamu tidak perlu turun tangan. Aku yakin kamu masih memiliki anak buah yang masih bisa kamu tugaskan untuk menyelidiki masalah ini. Aku tak banyak mengenal detektif swasta di kota ini. Hanya kamu yang aku kenal, bujuk Irene membantuku. Aku pun juga mulai melancarkan aksiku, meminta tolong padanya. Ya, setidaknya ia bisa membantuku memecahkan masalah ini. Mungkin karena kasihan atau alasan yang lainnya, akhirnya Mas Yoga yang dengan kekerasan hatinya itu mau juga membantuku. Kuakui sangat sulit meluluhkan hati pria di hadapanku ini, perlu waktu yang cukup lama. Jika bukan karena kau butuh jasanya, aku juga enggan memohon seperti ini. Baiklah, aku akan mengerahkan beberapa anak buah yang aku miliki untuk membantumu. Putusnya akhirnya membuatku senang. Terima kasih, Mas. Berapapun biayanya, aku akan bayar asalkan aku mendapat informasi tentang rahasia suamiku, ujarku. Mas Yoga mulai menanyakan detail tentang suamiku, siapa nama lengkapnya, di mana dia bekerja, dan segala hal yang bersangkutan dengan Mas Dika. Aku dan Mas Yoga bertukar kontak untuk bertukar informasi. Ia juga menjelaskan apa saja yang akan ia dan timnya lakukan. Jadi Mas Yoga dan tim mereka akan memasang GPRS di mobil suamiku tanpa sepengetahuan suamiku tentunya, seperti yang aku lakukan dulu. Aku juga diwajibkan melapor hal apapun yang dilakukan suamiku, kapan dia mulai bergerak pergi dari rumah, atau hal-hal sekecil apapun itu. Masalah biaya, besarnya biaya akan diakumulasikan berdasarkan waktu dan jarak tempuh yang mereka lalui untuk membuntuti Mas Dika. Namun aku yakin dalam beberapa minggu ini, suamiku itu tak ada jadwal pergi keluar kota. Walau mahal sekalipun, aku juga tak peduli, yang penting masalah ini tuntas. Kebohongan Mas Dika terkuak di mataku. Mas Yoga memintaku juga untuk tidak melayani suamiku selama penyelidikan ini berlangsung. Biasanya seorang lelaki tak dapat menahan hasratnya untuk kurun waktu yang begitu lama.
Jika Mas Dika benar-benar memiliki simpanan, maka ia akan pergi ke tempat simpanannya itu untuk menuntaskan hasratnya yang tak terpenuhi olehku. Mendengarnya saja hatiku kembali sakit dan geram. Lama aku mengobrol dengan Mas Yoga. Obrolan kami pun mulai santai. Irene lebih menikmati mencuci matanya dengan pemandangan para pria tampan yang hilir mudik berjalan kaki di sini. Ternyata Mas Yoga ini seorang duda yang ditinggal mati istrinya akibat tertembak oleh salah satu suami dari klien Mas Yoga dulu. Setelah kematian istrinya, ia menutup kantor biro jasa detektif swasta miliknya. Ia lebih memilih mengelola kafe di sela-sela kesendiriannya itu. Cukup menyedihkan juga kisah hidupnya. Tapi sesakit-sakitnya ditinggal mati, lebih sakit lagi ditinggal karena dikhianati. Terlalu banyak kenangan buruk yang tersisa. Akhirnya aku pun pulang. Jam di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 10 malam. Aku baru sampai di rumah. Mobilku terparkir cantik di belakang mobil Mas Dika. Tentu saja suamiku itu sudah pulang lebih dulu daripada aku. Aku melewati meja makan yang tampak hening, tak berpenghuni. Bi Susi juga tampak sedang mencuci piring. Itu artinya suami dan anakku sudah makan malam. Aku pun juga sudah makan di sana tadi. Langkah kakiku cepat menaiki anak tangga menuju kamar. Baru saja pintu kamar terbuka, aku sudah mendapati wajah masam suamiku yang menatapku curiga. Ia melipat laptopnya dan beranjak dari ranjang menghampiriku. "Dari mana saja kamu?" tanyanya padaku, agak kesal. Aku yang sudah siap dengan pertanyaan suamiku ini bersikap santai, membalasnya dengan senyuman. Aku tetap berusaha tersenyum walau bibirku ingin sekali mengumpat padanya. Lagi-lagi aku mengingat kembali percakapan Mas Dika dan Bibi Susi di telepon tempo hari. "Tadi aku arisan, Mas. Kan kamu tahu sendiri jika tanggal segini aku pergi arisan sama teman-temanku," jawabku sesantai mungkin. "Arisan sampai jam segini? Tak biasanya kamu pulang hingga larut malam begini, Intan," omelnya. "Ya maaf, tadi aku hilaf. Sampai nggak sadar hari sudah menjelang malam. Lagi pula kamu dan Amar sudah makan malam kan?" balasku seakan tak berdosa. Aku berjalan melewatinya. Aku juga mulai menghapus make up yang aku gunakan. Walau sebenarnya make up tipis yang digunakan sudah pudar, namun sisa-sisanya masih tertinggal dan harus aku bersihkan dengan face water. Seasik apapun kamu bersama teman-temanmu itu, tak seharusnya kamu mengabaikan suami dan anakmu, Intan. Lihat ini, sudah jam 10 malam. Lagi pula Mas, lihat akhir-akhir ini kamu lebih sering keluar rumah ketimbang menemani Amar. Apa saja sebenarnya yang kamu lakukan di luar sana? Bentak Mas Dika padaku. Mas Dika mulai mengomel seperti ibu-ibu yang merepet mengomeli anak gadisnya yang pulang terlambat. Aku memutar bola mataku malas. Sungguh egois dirimu, Mas. Aku yang baru sekali melakukan kesalahan karena terlambat pulang ke rumah. Kamu justru mengomel tiada henti. Bagaimana kamu yang kedapatan menduakan aku? Kamu pikir aku akan tinggal diam dan ikhlas? Oh, itu hanya akan ada di dalam hayalanmu saja, Mas. Aku bukanlah wanita yang sesabar itu. Aku pun jadi ikut mengomel, tapi hanya mampu di dalam hati saja. Aku kan sudah bilang minta maaf, Mas. Sudahlah, ini hanya masalah sepele. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan. Toh baru pertama kali aku seperti ini kan? Jawabku santai, walau hati ini sebenarnya kesal juga. Masalah sepele katamu? Apa kamu lupa, Intan? Keluar rumah tanpa izin suami itu adalah dosa. Aku nggak suka istriku berkeliaran di luaran sana. Aku tidak pernah membatasi kamu untuk pergi kemanapun. Tapi perbanyak waktumu di rumah bersama Amar. Batasi pertemananmu. Jangan bertemu dengan mereka yang hanya akan membawa pengaruh buruk untukmu. Mas tidak suka. Sungut Mas Dika panjang lebar. Aku tersenyum kecut. Selama ini aku patuh pada ucapannya untuk menjadi istri penurut. Selalu berada di rumah, keluar di saat penting-penting saja, seperti menjemput dan mengantar Amar ke sekolah atau pergi ke supermarket untuk belanja bulanan. Tapi apa yang aku dapat? Aku justru terlambat menyadari jika suamiku sudah bermain api. Aku berdiri dari dudukku dan melangkah menghadap ia dengan tatapan menantang. "Kamu bilang apa, Mas? Tidak membatasi aku untuk pergi kemanapun." "Ah, apa kau tidak salah dengar? Melarang aku pergi ke sini, aku pergi ke situ, tak membiarkan aku keluar rumah tanpa izin darimu.
Saat kumpul dengan teman-teman, aku tak boleh pulang di atas jam yang sudah kamu tentukan. Itu yang kamu bilang, tidak membatasi langkah kakiku. Bahkan di saat karirku sedang memuncak, kamu justru menyuruhku berhenti bekerja. Aku sudah seperti tahanan VIP-mu, Mas. Apa kamu sadar, Mas? Balasku tak kalah menyungut. Mata Mas Dika memerah, mulutnya terkatup dengan rahang yang mengeras. Kedua tangannya terlepas erat. Aku tahu betul suamiku saat ini sangat marah besar. Ia cukup terkejut mendengar aku yang mulai berani membantah. Iya, selama menjadi istrinya, aku memang selalu menurut. Aku pikir semua yang Mas Dika lakukan padaku karena bentuk rasa sayangnya padaku. Namun ternyata untuk menyelamatkan dirinya sendiri, ia membatasi ruang lingkup gerakku di luaran sana, agar aku tak mengetahui apa yang ia lakukan di luaran, agar perselingkuhannya tidak ketahuan olehku. Sungguh licik dirimu, Mas. Mas melakukan semua ini karena khawatir sama kamu. Lagi pula ada Amar di rumah. Lebih baik kamu menghabiskan waktumu bersama anak kita daripada bersama teman-temanmu itu. Aku menekan dadaku yang terasa sakit. Baru sekali aku berbuat kesalahan. Namun perkataannya seolah-olah aku sudah sering berbuat hal seperti ini. Memangnya apa yang terjadi jika aku keluar? Aku bukan anak kecil, Mas. Kekhawatiranmu ini tak masuk akal. Atau jangan-jangan kamu takut apa yang kamu sembunyikan di luar sana akan ketahuan olehku? Iya, cetusku. Cukup membuat suamiku tersentak. Ini yang tak aku suka jika kamu terlalu banyak berkumpul dengan teman-temanmu itu. Otakku itu mulai terkontaminasi dengan hal-hal negatif. Pikiranmu mulai curiga saja bawaannya padaku. Apalagi jika kamu berteman dengan temanmu yang janda itu. Aku tak suka. Sentak Mas Dika tegas, tak dapat terbantahkan. Tatapan matanya penuh amarah. Kamu tahu dari mana kalau Irene itu janda, Mas? Apa kamu mengawasiku? Atau kamu ada hubungan dengannya? Jawab aku, Mas. Jawab, desakku. Dadaku memanas. Apa-apaan kamu, Intan? Wajar dong jika seorang suami tahu siapa saja yang dekat dengan istrinya. Aneh banget kamu ini. Otakmu sudah banyak terpengaruhi oleh mereka. Jadi pikiranmu kemana-mana. Sudahlah, pergi mandi sana. Siapa tahu dengan mandi otakmu jadi sedikit dingin, pungkasnya sambil berlalu pergi meninggalkan kamar. Apa kamu mulai was-was takut ketahuan, Mas? Hingga sikapmu begitu panik seperti ini, gumamku dalam hati. Aku melangkah kasar menuju kamar mandi, menghidupkan shower dan mengguyur kepalaku. Dinginnya air membasahi tubuhku yang masih terbungkus pakaian lengkap. Kupeluk tubuhku yang mulai terasa dingin, menatap kosong. Dinding kamar mandi yang bercat putih polos ini, amarahku berubah dendam. Pertengkaran yang terjadi malam ini membuatku tidur memunggungi suamiku. Walau aku tahu apa yang aku lakukan saat ini tidaklah baik. Menolak keinginan suami saja sudah dosa, apalagi memunggunginya seperti ini. Ada rasa sakit yang tak dapat aku jelaskan saat ini. Intan, Mas tahu kamu belum tidur. Mas minta maaf jika tadi Mas membentakmu. Mas tidak bermaksud untuk bersikap seperti itu, ucapnya. Mas Dika terdengar menghela napas di tengah gelapnya kamar ini. Hanya bercahaya pijar lampu malam yang begitu temaram. Aku tetap pada posisiku, memeluk bantal guling. Sedari tadi aku memang tidak tertidur, hanya terpejam sambil memikirkan kemelut rumah tangga yang tak pernah aku sangka akan hadir di antara aku dan dirinya. Ma, jawab Mas. Mas tahu kamu masih marah pada Mas, tapi jangan diamkan Mas seperti ini, ucapnya. Apa yang membuatmu begitu khawatir seperti ini, Mas? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Sahutku. Mataku menatap lantai keramik putih yang nampak berkilau, terkena pantulan cahaya rembulan dari horden jendela yang sedikit tersingkap. Mas hanya gak suka kamu terlalu dekat dengan mereka. Mas gak mau kamu terpengaruh dengan para temanmu itu. Apalagi temanmu yang janda itu. Menjadi janda tidaklah gampang. Namun dengan sombongnya, ia justru berpisah dengan suaminya hanya karena hal sepele. Dahiku berkerut. Aku menegakkan badanku dan berbalik menghadap suamiku ini. Melihat diriku, Mas Dika juga ikut bangkit. Kini posisi kami saling duduk berhadapan di atas ranjang. Sepertinya kamu kenal sekali pada Irene, Mas, sindirku dengan seringai di sudut bibirku. Entah suamiku melihatnya atau tidak.
Aku kenal dengan Aman suaminya. Tentu saja aku tahu sekilas tentang apa yang terjadi di antara rumah tangganya dulu. Wanita itu tukang selingkuh. Aku tak suka kamu bergaul dengannya, tegasnya. Kamu hanya tahu cerita dari sudut pandang suaminya saja. Irene melakukan itu karena sikap suaminya juga. Ia hanya membalas. Salah suaminya kenapa selingkuh duluan, balasku. Aku tak tahu kenapa aku justru jadi membela Irene. Tapi jika apa yang dikatakan Irene benar, tentu saja itu tak salah dia sepenuhnya. Wanita manapun tak akan terima jika dia disakiti dan dikhianati. Hanya saja cara setiap wanita untuk membalas itu berbeda-beda. Suami itu kepala rumah tangga. Jika dia hilap, tugas seorang istri menegur dan memaafkan, bukannya justru membalas dengan ikut berselingkuh juga. Lagi pula seorang suami boleh kok menikah dengan 4 orang istri, asal sanggup dalam finansial dan jasmani. Lalu apa masalahnya? Bela Mas Dika membuatku terperangah. Aku memandang wajahnya seakan tidak percaya. Kata-kata itu bisa keluar dari mulut suamiku sendiri. Enak sekali kamu ngomong, Mas. Bagaimana kalau posisinya kita balik? Jika istri yang berselingkuh, maka kalian para suami bisa terima enggak? Bukankah para suami adalah kepala keluarga dan guru yang harus sabar dan menerima dengan lapang dada? Bukankah tugas seorang suami menuntun istrinya di jalan yang benar, menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah? Balasku geram, membuat mata Mas Dika mendelik. Jangan sembarangan kamu ngomong, Intan. Ucapan adalah doa. Mas gak akan rela jika kamu berbuat seperti temanmu itu. Mas tidak terima. Aku juga tidak terima jika kamu melakukan hal yang sama seperti suami Irene, Mas. Kita itu sama-sama memiliki perasaan. Jika kamu merasa sakit dilukai, maka jangan melukai perasaan orang lain, termasuk istrimu sendiri. Murkaku menekan setiap kata yang keluar, seakan-akan apa yang aku katakan adalah benar akan terjadi. Aku memang tidak main-main pada ucapanku. Aku melihat Mas Dika meneguk ludahnya. Mungkin ia tak menyangka aku akan berkata seperti itu padanya. Dia belum tahu saja bagaimana aku akan membalasnya jika aku mendapatinya yang berbuat seperti itu. Pagi menjelang, seperti biasanya, selalu hal-hal yang sama aku lakukan. Hanya saja pagi ini ada yang berbeda di meja makan. Mas Dika tampak duduk dengan setelan santainya, tanpa kemeja dan jas yang biasanya melekat rapi di tubuhnya. Papa tidak kerja hari ini? Tanya Amar di sela-sela makannya, mewakilkan perasaan hatiku yang ingin bertanya hal yang sama. Tidak sayang, hari ini Papa libur. Kebetulan sekali Amar juga sedang libur kan? Bagaimana kalau hari ini kita liburan? Sudah lama kan kita tak pernah bersantai dan liburan. Amar mau? Tawarnya pada putra semata wayangnya itu. Tangan Mas Dika meraih sepotong ayam goreng dengan garpu dan meletakkannya di atas piring Amar. Bocah lelaki itu girang dengan wajah yang berbinar. Liburan, tumben batinku. Pasalnya, tak biasanya suamiku berinisiatif mengajak aku dan anaknya jalan lebih dulu. Hore, kita akan liburan kemana, Pak? Sorak bocah lelaki itu. Amar maunya kemana? Tanya balik Mas Dika, membuat putraku berpikir sejenak. Mas Dika tampak mengusap kepala putranya dengan lembut. Aku hanya duduk memperhatikan perbincangan di antara mereka. Bagaimana kalau ke pantai, Pak? Sudah lama kita nggak jalan ke pantai. Aku ingin main pasir pantai, Pak, usul putraku. Ke pantai? Coba tanya sama mama dulu. Kalau oke, kita berangkat. Amar menatap ke arahku. Tatapan matanya dibuat memelas mungkin. Aku tersenyum dan mengangguk pelan sebagai jawaban. Wajah Amar yang tadi dipasang mode sedih langsung berubah ceria. Jam kini menunjukkan pukul 9 pagi. Mas Dika menepati janjinya mengajak Amar ke pantai. Hanya saja waktu yang masih terlalu pagi dan udara yang panas membuat pantai sepi di jam-jam seperti ini. Suamiku itu membelokkan mobilnya, melewati taman dan membawa mobil ke pusat perbelanjaan yang berada tak jauh dari pantai. Butuh waktu 1 jam untuk sampai ke tempat ini. Amar turun dari mobil dengan riang. Aku menghindar saat tangan suamiku ingin menggandeng tanganku. Rasa enggan itu masih bergelayut. Dengan langkah cepat aku menyusul Amar dan mengabaikan tatapan heran suamiku itu.
Hari ini memanglah hari bersantai untuk kami. Amar bermain di wahana permainan sepuas hatinya. Seperti itulah putraku. Ia takkan pernah puas jika diajak bermain di tempat ini. Aku memang jarang mengajaknya ke sini. Selain jauh, putraku ini juga jarang ada waktu santai di tengah kesibukannya akan rutinitas sekolah dan les. Saat sedang asik menemani putraku bermain, dahiku berkerut. Mataku memicing memperhatikan lebih teliti lagi. Dari sini mataku menangkap Mas Dika di ujung sana sedang menelpon seseorang. Ia memilih tempat yang sedikit menjauh dari keramaian. Aku menangkap raut kesal dari wajahnya. Sepertinya ia sedang berdebat dengan seseorang. Siapa yang ditelepon Mas Dika? Amar, kamu tunggu di sini ya nak, mama mau ke toilet dulu, ujarku berbohong. Putraku yang sedang asik main tembak ikan itu pun hanya mengangguk. Aku melangkah mendekati Mas Dika dari belakang. Suara langkah kakiku aku buat sepelan mungkin, namun cepat, hingga aku berdiri tepat 1 meter di belakangnya. Aku gak bisa ke sana sekarang, kamu ngertiin dong, ucapnya begitu pelan namun penuh penekanan. Aku tertegun, namun kupingku tetap awas agar tetap bisa menangkap pembicaraannya, walau suaranya ia kecilkan hingga sebesar orang berisik. Namun suaranya ia kecilkan hingga sebesar orang berbisik. Ya, mau gimana lagi, kamu tahu sendiri, Intan sekarang lagi curiga dengan hubungan kita. Mas mohon, ngertiin Mas kali ini saja, pintanya pada seseorang yang ada di ujung telepon. Entah siapa dan apa balasan dari telepon tersebut, aku tak tahu. Tapi yang pasti aku mulai memahami arah pembicaraan mereka, serta siapa orang yang sedang ia hubungi. Tanganku terkepal dengan dada yang bergemuruh. Astagfirullahalazim, Mas. Saat bersama aku masih sempat-sempatnya kamu menelpon bundikmu itu. Iya, Mas tahu, tapi kamu harus ngertiin posisi Mas juga dong. Mau gimana lagi, Mas juga bingung. Sudah dulu ya, nanti Mas telepon lagi. Nanti keburu Intan. Keburu aku apa, Mas? Selaku di tengah pembicaraan seriusnya, Mas Dika langsung terdiam. Ia mematikan cepat sambungan teleponnya dan menoleh ke arahku. Keringat dingin timbul di dahinya. Aku tahu ia mulai gugup saat ini. Kamu sejak kapan di situ sayang? Tanyanya padaku. Barusan sih tahu-tahu kamu nyebutin nama aku, makanya aku jadi penasaran. Keburu Intan apa, Mas? Memangnya apa yang akan aku lakukan? Tanyaku. Aku melipat kedua tanganku, menatap ke dalam manik bola matanya. Begitu banyak kebohongan yang tersirat di sana. Tampaknya Mas Dika sedang memutar otak mencari-cari alasan yang pas untuk ia berikan padaku. Oh, tadi Mama menelpon Mas. Kapan kita liburan mengunjunginya di sana? Jadi Mas bilang jika ada waktu kita ke sana. Mas juga bilang nanti saja jika Mama masih kangen. Nanti keburu kamu dan Amar cariin Mas, dalihnya. Aku tersenyum kecut. Oh, benarkah? Balasku santai. Kamu ini kenapa sih sayang? Bawaannya curiga melulu. Udah ayo kita ke sana. Amar pasti sudah nungguin kita. Mas Amar menarik tanganku untuk kembali masuk berbaur dengan keramaian. Wajahnya terlihat santai, seolah tak berdosa. Aku menyeringai melihat suamiku yang sedang bersandiwara seperti ini. Aku menarik sudut bibirku, menikmati permainan yang sedang ia lakukan padaku saat ini. Aku duduk di samping Mas Dika. Kami mulai mengobrol santai. Mas, nanti kita mampir ke toko sentral yang ada di bawah ya, ajakku pada Mas Dika manja. Dahi Mas Dika terangkat sebelah. Sentral? Kamu mau beli perhiasan sayang? Tanyanya. Aku mengangguk. Iya Mas, soalnya aku lihat di marketplace mereka ada keluaran model terbaru. Boleh ya? Pintaku padanya. Aku menggandeng tangannya dengan manja dan tersenyum manis. Manis sekali, saking manisnya membuat semut tergoda. Apa sih yang tidak untuk istriku tersayang ini? Balasnya tak kalah manis padaku. Setelah puas Amar bermain, aku dan Mas Dika pergi ke toko perhiasan yang aku incar tersebut. Sentral adalah toko perhiasan terbesar di kota ini. Jaraknya tak jauh dari mall tempat kami tadi. Namun sebelum keluar, aku masih sempat memborong beberapa potong baju dan tas di outlet barang branded di mall tadi. Lumayan kan, jarang-jarang aku bisa memperdaya suami seperti ini. Lagi pula daripada hartanya habis sama selingkuhan, mending aku saja yang habiskan.
Setelah sampai ke toko sentral, mataku dimanjakan oleh kilau perhiasan yang beraneka ragam. Di toko ini termasuk lengkap, hampir semua model dan jenis ada di sini. Surganya para emak-emak. Aku mendekati deretan perhiasan yang berada di sebelah kiriku. Batu permatanya yang berwarna putih mengkilat-kilat menggoda. Dari kilau cahayanya saja, orang awam pun pasti tahu ini adalah tumpukan batu-batu berharga. Tak semua orang bisa memilikinya. Selain cantik, harganya pun cukup membuat kantong menjerit. "Kamu mau beli berlian sayang? Tumben, biasanya kamu hanya membeli perhiasan biasa," tanya Mas Dika. Aku memang bisa dibilang tidak pernah membeli perhiasan dalam bentuk berlian. Selain harganya yang selangit, potongannya yang cukup besar saat dijual kembali menjadi salah satu alasanku tidak membelinya. Rugi jika untuk investasi jangka panjang, tidak seperti logam mulia. Biar serasi dengan kalung yang kamu hadiahkan padaku waktu itu, Mas. Aku mulai mengungkit tentang kejadian kado tertukar yang tertukar tempo hari. Mas Dika terdiam. Ia tak lagi melanjutkan ucapanku itu. Matanya justru beralih pada deretan cincin-cincin kecil. Aku tahu saat ini ia sedang menghindari pembahasan itu. Ia takut ketahuan olehku jika kalung yang ia berikan padaku itu sebenarnya adalah kalung yang ia belikan untuk simpanannya. "Ini cantik, Mah. Coba lihat. Kamu suka nggak?" ujarnya padaku. Aku menoleh pada cincin kecil yang ia tunjuk itu. Aku berdecap pelan. "Enggak, Mas, terlalu simpel dan terlalu kecil," tolakku. Enak saja. Selingkuhannya ia belikan perhiasan seharga 250 juta lebih, sedangkan aku justru mau dibelikan yang paling murah. Ogah. Kenapa aku tahu? Tentu saja karena toko perhiasan ini adalah salah satu toko milik keluarga Stefani. Aku sudah jauh-jauh hari menyusun rencana ini. Aku bertanya dan berkonsultasi pada Stefani, model perhiasan mana yang harganya jauh lebih bagus dan lebih mahal dari harga cincin yang Mas Dika belikan pada simpanannya itu. Jika suamiku menolak, aku tinggal meminta dengan manja dan sedikit lukai saja harga dirinya dengan kata-kata. Pasti Mas Dika akan menuruti keinginanku. Masa pengusaha hebat tak mampu membelikan istrinya berlian? Jika wanita itu bisa dapat, maka aku juga harus dapat. Tak peduli jika harus bersikap manja-manja menjijikkan. Masalah menggoda aku juga bisa. Memangnya wanita itu saja yang bisa bersikap menggoda seperti itu. Aku juga bisa. Apalagi suami sendiri. Nggak dosa. "Ini cantik, Mah. Coba lihat. Kamu suka nggak?" ujarnya padaku. Aku menoleh pada cincin kecil yang ia tunjuk itu. "Enggak, Mas, terlalu simpel dan terlalu kecil," tolakku. Enak saja selingkuhannya ia berikan perhiasan seharga 250 juta lebih, sedangkan aku justru mau dibelikan yang paling murah. Ogah. "Jadi kamu sukanya model apa? Coba lihat sebelah sana, banyak juga kok yang cantik-cantik simpel," tawarnya. Mataku memindai satu persatu perhiasan yang ada di etalase sebelah kiri, karena hanya satu tempat ini saja yang berderet panjang. Setelah menemukan yang aku inginkan, tanganku langsung menunjuk satu buah cincin yang lebih besar sedikit dari cincin yang Mas Dika tunjuk padaku. Aku meminta pada pelayannya untuk mengeluarkannya dan langsung mencoba di jari manisku. Setelah bertanya-tanya pada pelayan toko, ternyata cincin itu senilai 415 juta rupiah. Sebuah cincin yang terbuat dari batu permata dari tambang Afrika dengan berat 3 karat di setiap masing-masing batunya. Mas Dika cukup tersentak mendengar harganya yang tinggi. Suamiku menelan ludahnya. "Masih untung tidak aku ambil yang harga 1 M, Mas. Biar mati jantungan sekalian kamu, karena langsung miskin mendadak." "Sayang, bagaimana kalau model yang lain saja? Model itu terlalu ramai menurut Mas. Cari yang agak kecil tapi manis," bisiknya di telingaku, membujuk agar aku mau memilih cincin yang lebih kecil tapi manis. "Bilang saja karena harganya mahal, Mas. Pakai alasan model ramai." "Tapi aku suka yang ini, Mas. Serasi dengan kalung yang kamu berikan padaku," jawabku menolak. Aku tak mau lagi melepas cincin yang sudah tersemat cantik di jari tanganku ini.
Pelayan toko menatap ke arah Mas Dika, membuat Mas Dika salah tingkah. Aku tahu Mas Dika itu harga dirinya tinggi. Dengan berat hati suamiku membuka dompetnya. Ia menyerahkan sebuah kartu kredit berwarna hitam. Kalau bahasa gaul anak zaman sekarang, black card, kartu yang dapat menandakan tingkat kesejahteraan dompet sang pemilik. Setelah puas berjalan-jalan di pantai, malamnya kami bertiga baru sampai di rumah. Mandi lalu makan bersama. Setelah makan putraku itu langsung beranjak naik ke atas untuk beristirahat. Begitupun aku dan Mas Dika. Aku tidur dengan lelap hingga tak sadar terbangun saat merasakan panggilan alam yang terus mengusik di bagian kantung kemihku. Aku terbangun dan langsung beranjak ke kamar mandi. Setelah selesai dan kembali ke kamar, aku baru sadar jika ranjang yang kami tempati ternyata kosong. Entah sejak kapan kosongnya, saat aku ke kamar mandi tadi, atau memang sejak tadi hanya akulah yang terlelap di atas ranjang ini. Lalu di mana suamiku itu? Dengan perasaan yang dipenuhi rasa penasaran, aku melangkahkan kakiku keluar kamar. Aku yakin mungkin saat ini Mas Dika sedang berada di ruang kerjanya. Lagi-lagi aku tercengang. Ruangan yang tadinya gelap menjadi terang setelah aku menekan saklar lampu. Namun tak kutemui keberadaan suamiku itu. Hanya ada kesunyian. Di mana Mas Dika? Jika dia tak ada di ruang kerjanya, lalu kemana dia malam-malam begini? Aku berpindah ke kamar Amar. Di tengah kepusingan memikirkan keberadaan suamiku, samar-samar telingaku menangkap deru mobil yang memasuki halaman rumah. Seperti suara mobil Mas Dika. Dari mana ia jam segini? Sejak kapan ia keluar rumah? Pikirku dengan dahi yang berkerut. Aku masih berdiri di dapur. Langkah kaki itu kian mendekat, memecah kesunyian. "Kamu dari mana, Mas?" tanyaku. "Kamu, Intan, kenapa belum tidur jam segini?" Aku menggigit bibir bagian bawahku, menahan gemuruh di hati. Kemana saja lelaki ini? Apa yang ia lakukan jam segini di luaran sana? "Jangan jawab pertanyaanku dengan balik bertanya, Mas," ujarku menekan setiap kata. "Mas tadi ada urusan pekerjaan di luar sebentar," jawabnya. "Urusan pekerjaan atau urusan yang lain, Mas? Atau kamu sudah sangat rindu ingin bertemu dengan gundikmu itu?" tuduhku. Tak tahan lagi menahan amarah yang menggebu-gebu. Mas Dika tersentak dengan mata yang melebar. "Jaga ucapanmu, Intan. Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Kamu ini bawaannya curiga melulu," membuat Mas muak mendengarnya. "Justru aku yang muak dengan semua kebohonganmu itu, Mas. Kamu pikir aku ini anak kecil yang bisa kamu bohongi? Aku tahu semuanya. Aku tahu kalau kamu selama ini menduakan aku dengan wanita lain," sungutku. Mas Dika terkekeh mengejek. "Kamu terlalu banyak nonton sinetron emak-emak ikan terbang itu, Intan. Atau jangan-jangan karena hasutan para teman-temanmu itu kan? Suami kerja yang benar cari nafkah baik-baik untuk anak dan istri, justru dituduh yang tidak-tidak saja olehmu." "Aku tidak menuduh, Mas. Ini fakta. Dan kamu tahu betul apa yang sedang aku katakan padamu," teriakku mulai meninggikan intonasiku. "Mana buktinya? Jika tak ada bukti itu namanya fitnah, Intan. Apa kamu lupa? Tak ada fakta kebenaran tanpa adanya bukti. Kamu berucap sembarangan seperti itu padaku. Jika seperti ini, sama saja kamu menuduh Mas dan Mas tidak terima," balasnya tak kalah menyungut. Seakan di sini akulah istri yang durhaka. Mataku terbuka lebar. Sungguh pintar suamiku ini berdalih. Saat ini aku memang tidak memiliki bukti yang kuat, tetapi sepintar-pintarnya seseorang menyimpan bangkai, pasti akan terkuak juga. Baju linger itu dan faktur pembelian sebuah cincin berlian di dalam kopermu itu sudah cukup membuktikan kalau kamu menyembunyikan banyak hal dariku, Mas. Mas Dika menatap tajam, rahangnya mengeras. "Faktur pembelian cincin? Allahu Akbar, Intan. Jadi karena itu kamu meminta Mas membelikan kamu cincin? Karena kamu mengira Mas membelikan itu untuk wanita lain? Iya." Tebaknya yang sangat tepat. Aku terdiam. "Aku tak asal menuduhmu, tapi memang itu kenyataannya. Jangan kamu pikir selama ini aku diam karena aku bodoh, Mas. Kebodohanku hanya satu, aku terlalu percaya padamu. Percaya kalau kamu akan setia dan mencintaiku seorang. Namun ternyata aku salah besar," jawabku lantang. Sudut mataku mulai menggenang, ada rasa sedih kecewa, serta amarah yang melebur menjadi satu.
Cincin itu milik klien Mas. Mas menemaninya membeli cincin untuk hadiah ulang tahun istrinya. Mungkin karena saat itu ia sibuk mengangkat telepon, jadi Mas yang mengambil faktur pembelian itu dan lupa memberikan padanya. Aku terpaku. Dalam diam, aku memikirkan perkataannya. Ucapan Mas Dika tadi seolah meyakinkan bahwa apa yang terjadi saat ini hanyalah salah paham. Seakan memojokkanku dan menuduh bahwa aku adalah istri yang cemburuan. Setelah pertengkaranku dengannya malam itu, siangnya Mas Yoga mengirimkan chat padaku. Ia mengirimkan bukti yang selama ini aku tunggu-tunggu. Foto Mas Dika duduk mesra dengan seorang wanita yang menggendong seorang anak kecil. Wajah wanita itu memang tidak terlihat jelas karena diambil dari jarak yang cukup jauh. Dalam chat Mas Yoga, ia juga menjelaskan dengan detail nama dan alamat wanita itu. Sukma Rahayuningsih, wanita muda yang umurnya jauh lebih muda dariku. Jika dilihat postur tubuh dan perawakannya dari foto, wanita itu selain bertubuh ramping juga mungil. Sangat berbeda dengan tubuhku yang besar tinggi, bahkan bisa dikatakan mendekati kategori gemuk. Hari ini aku berencana menemui wanita itu di kediamannya. Aku ingin melihat dengan jelas seperti apa wanita simpanan suamiku itu. Setelah Mas Dika berangkat kerja, aku pun juga berangkat mengantarkan putraku ke sekolah seperti biasanya. Namun, sehabis mengantarkan Amar, aku tidak langsung pulang. Namun mengendarai mobil yang aku bawa menuju alamat yang diberikan Mas Yoga. Tak lupa aku menukar terlebih dahulu mobilku dengan mobil Irene agar bisa mengelabui seperti saran Mas Yoga. Setelah berapa lama akhirnya aku tiba di tempat yang mau aku tuju. Aku memasuki kompleks perumahan yang cukup jauh jaraknya dari rumah yang aku tempati, tapi sangat dekat dengan kawasan kantor tempat Mas Dika bekerja. Pantas saja ia sangat rajin ke kantor, ternyata sambil mengunjungi wanita simpanannya. Mobilku memasuki gerbang utama kompleks perumahan ini. Untungnya, kompleks perumahan ini tak memiliki satpam yang berjaga-jaga di pintu masuk, sehingga aku tak perlu bersusah payah memutar otak untuk mencari-cari alasan. Saat memutar 3 gang yang ada di kompleks ini, akhirnya aku menemukan rumah yang aku cari. Aku memarkirkan mobilku satu rumah di depan rumah tersebut. Kaca mobil aku buka sedikit agar udara dapat bertukar saat aku mematikan mesin mobilku. Dahiku berkerut melihat keadaan rumah itu yang tampak sedang ramai. Ada 2 orang bapak-bapak sedang memasang tenda kecil di halaman depan. Dengan deru nafas yang naik turun tak beraturan, tanganku terkepal kuat sambil mencengkram setir mobil erat. Emosiku mulai naik membayangkan ternyata rumah ini yang selalu menjadi persinggahan suamiku. Wanita yang ada di dalam sana adalah wanita yang telah merampas apa yang menjadi milikku. Tak butuh waktu lama, aku memutuskan untuk turun dari mobil. Pagar yang tak terkunci dan terbuka membuatku leluasa untuk masuk. Namun aku justru membelokkan langkah kakiku menuju arah yang berlawanan. Aku pergi menuju warung kecil yang tadi aku lewati dengan langkah santai dan anggun. Aku melangkah masuk ke dalam warung itu. Aku lalu bertanya kepada pemilik warung, "Oh ya Bu, rumah pagar hitam itu tampaknya ramai. Ada acara apa ya Bu?" "Pagar hitam yang ada kolam ikan kecil di depannya," ucapnya memastikan. Aku kembali menganggukkan kepala. "Oh itu mau ada acara syukuran nanti malam Mbak. Syukuran 7 bulan usia anak pertama Mbak Sukma," jawabnya. "Mbak Sukma? Orang mana dia Bu? 7 bulan kandungan atau bagaimana?" tanyaku lagi memastikan. Ibu warung yang tadinya duduk mulai berdiri. Ia mulai membereskan tumpukan gula yang sedari tadi ia timbang dan menyusunnya di atas rak. "Kurang tahu juga sih Mbak, dia itu orang mana, karena dia juga baru tinggal di sini sekitar 2 tahun kalau nggak salah. Orangnya juga tertutup. Kalau syukuran itu sih bukan 7 bulanan kandungan Mbak, tapi itu 7 bulanan bayinya yang baru lahir. Nah katanya sih bakal bagi-bagi santunan uang dan sembako juga. Maklum suaminya orang kaya," jelasnya membuat jantungku berdesir. "Memangnya suaminya kerja apa Bu?" cecarku semakin menyelidik. "Katanya kerja di perusahaan besar yang ada di dekat sini. Katanya sih menurut cerita yang beredar, Mbak Sukma itu merebut suami orang. Sampai saat ini istri pertamanya tidak tahu jika ia memiliki seorang madu. Tapi Mbak Sukma menyangkalnya. Ia bilang suaminya itu pekerja keras, makanya jarang pulang ke rumah karena sibuk dengan pekerjaannya." Tanganku terkepal kuat meremas botol minum yang sedari tadi aku pegang. "Iya Mbak,
Bahkan Mbak Sukma sempat marah-marah sama Ibu Rahmi perihal tentang isu itu, karena kabar itu berasal dari Ibu Rahmi sendiri. Bahkan Mbak Sukma juga kerap memamerkan perhiasan dan hadiah yang diberikan suaminya, seolah mengatakan bahwa suaminya itu sangat sayang sama dia. Aku memandang ke arah rumah itu sekali lagi dengan nanar dari balik jendela yang tertutup rapat. Air mata yang sedari tadi aku tahan akhirnya lolos juga. Tega sekali kamu padaku, Mas. Kamu lihat saja apa yang akan aku lakukan padamu nanti malam. Akan aku buat hidupmu dan gundikmu itu tak tenang. Setelah puas menangis dan memantapkan hati apa yang akan aku lakukan selanjutnya, tepat sebelum maghrib aku kembali ke rumah itu. Namun kali ini aku tak datang seorang diri. Irene datang menemaniku. Aku butuh seseorang yang akan menguatkan aku di dalam sana. Kamu yakin akan masuk ke dalam, Intan? Kamu kuat dengan kemungkinan terburuk, ucapnya. Aku yang sedang menatap nanar ke arah rumah itu pun menoleh. Satu persatu tamu undangan sudah mulai berdatangan. Para bapak-bapak duduk santai di bagian luar, sedangkan para ibu-ibu justru masuk ke dalam. Aku sanggup. Aku ingin melihat semuanya, ucapku mantap. Walau sebenarnya aku juga tak tahu hatiku mampu atau tidak. Aku seperti air yang bergoyang di atas daun keladi. Kadang kuat, terkadang jiwaku tiba-tiba rapuh. Dengan membaca bismillah, aku dan Irene turun dari mobil. Semangatku dan amarahku sedikit bangkit. Aku sudah seperti orang yang siap maju ke medan perang saja, menggebrak dan membabat habis suamiku dan selingkuhannya. Kita berdua mulai berjalan masuk melewati para bapak-bapak yang sedang duduk sambil merokok. Karena waktu acara masih ba'da isya, sedangkan bapak-bapak ini ba'da maghrib sudah nongol. Itu artinya mereka melewatkan jam sholat isya. Kita berdua menggunakan gamis yang pantas, bukan untuk menghadiri acara, tapi untuk menunjukkan kesan bahwa betapa bodohnya Mas Dika yang menduakan wanita anggun dan secantik diriku. Sesampainya di depan pintu rumah, tampak dengan jelas Mas Dika duduk sambil memangku seorang balita perempuan di antara para ibu-ibu yang memuji dan mencolek pipi tembem bayi tersebut. Sedangkan di sebelahnya duduk seorang wanita yang tersenyum manis melihat keakraban itu. Bisa jadi mereka adalah keluarga dari perempuan itu atau tetangga yang sangat dekat dengan mereka. Jangan ditanya bagaimana perasaanku saat ini, bagai tercincang dengan samurai panjang. Bukan lagi sakit, tapi serasa ingin mati. Mas Dika, teriakku lantang, membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Begitupun Mas Dika serta wanita yang ada di sampingnya. Wajah mereka berdua langsung berubah seketika, seperti seorang gelandangan yang tertangkap basah sedang mencuri. Intan, kamu kenapa bisa ada di sini? Tanyanya kaget. Mas Dika tampak kelabakan, membuatku mendengus. Mataku menjelit keluar seakan terlepas dari tempatnya. Rahangku gemerutuk dengan segala emosi yang terkumpul lalu menjalar ke ubun-ubun. Kenapa? Apa aku tidak boleh melihat suamiku yang sedang berkhianat di belakangku? Tega kamu, Mas. Tega kamu menduakan aku dengan wanita lain di belakangku. Bahkan kamu sampai memiliki anak darinya, sungutku marah. Tanganku menunjuk ke arah wanita yang ada di sampingnya itu. Mas Dika menyerahkan anak yang ada di pangkuannya itu pada wanita yang aku yakini bernama Sukma tersebut. Lalu Mas Dika berdiri menghampiriku. Begitupun mereka semua ikut berdiri menyaksikan keributan kami sambil berkasak kusuk. Mulai bergosip pria, suara-suara mereka seperti dengungan nyamuk di telingaku. Aku menatap Sukma dengan tajam, membuat wanita itu menelan air ludahnya. Di tengah kemarahanku, aku merasa seperti familiar dengan wajah ini, seperti mirip seseorang yang begitu aku kenal. Tapi siapa? Intan, Mas bisa jelaskan ini semua. Jangan teriak-teriak di sini. Mas Dika menarik tanganku, namun aku langsung menepisnya dengan kasar. Mereka yang hadir kembali berkasak kusuk bergosip ria, menebak-nebak tentang kedatanganku. Intan, cukup. Dengarkan Mas, kita bicarakan ini baik-baik, pinta Mas Dika. Aku yang sudah terbawa emosi justru semakin terbakar. Aku menggila. Ku dorong-dorong kasar dada bidang yang selalu menjadi sandaranku setiap malam ini. Walau tenagaku tak cukup kuat, membuat Mas Dika beranjak dari tempat ia berdiri. Kamu yang harusnya dengarkan aku, Mas. Apalagi yang harus dibicarakan baik-baik. Semuanya sudah jelas. Kamu berselingkuh di belakangku dengan dia. Apa kurangnya aku, Mas, hingga kamu menyakiti aku seperti ini? Apa?
teriakku. Aku begitu kecewa. Air mata kini membasahi wajah mulusku, mengalir bagaikan keran air yang terbuka. Dari segi fisik dan wajah, aku tak kalah dibandingkan wanita yang menjadi selingkuhan suamiku itu. Wanita itu bertubuh mungil, berkulit putih bak kapas yang aku yakin ia dapatkan dari hasil suntik pemutih. Sedangkan aku tinggi putih, serta wajahku pun dapat dikategorikan cantik. Aku cantik alami dengan kulit putih bawaan lahir, bukan karena suntik pemutih atau karena meminum suplemen kolagen. Namun ternyata itu tak cukup membuat suamiku untuk tidak berpaling. Manusia memang tidak pernah ada batas rasa syukur, selalu merasa kurang dengan apa yang dimiliki. Heh, kamu! Apa tak ada lagi lelaki single yang dapat kamu jadikan suami, hingga kamu akhirnya menjadi duri dalam daging di pernikahan orang lain? Oh, aku tahu. Pasti karena suamiku kaya, iya kan? Makanya kamu mendekatinya, bahkan rela menjadi istri simpanan. Dasar wanita rendahan, hinaku membabi buta. Aku tak peduli lagi dengan reputasi dan harga diri. Saat mengetahui diriku diduakan, harga diriku sudah tercabik-cabik. Saat itu dibuatnya, aku melihat wanita itu mengeras, matanya menatapku tajam, seolah menantang. Bayi yang ada di dalam gendongannya mulai rewel dan merasa tak nyaman dengan keributan yang aku perbuat. Melihat bayi itu timbul kebencian di hatiku. Bukan membenci akan sosok anak yang tak tahu apa-apa itu, tapi membenci ibu dan bapaknya yang telah menyakiti hatiku hingga seperti ini. Mas, cicit Sukma, wajahnya tampak melihat ke arah kerumunan orang yang mulai berkumpul dan membicarakan kami. Ternyata, apa yang selama ini orang bicarakan tentangnya benar. Yah, dia pelakor. Bikin malu. Iya, pantas saja suaminya jarang pulang. Ternyata dia cuma istri simpanan. Hati-hati dia dengan orang model gini. Nanti giliran suaminya susah, ditinggal pergi lalu cari mangsa baru. Hati-hati ibu-ibu, kepit suami kalian baik-baik. Padahal kalau dipikir-pikir jauh cantik istri sahnya daripada si Sukma. Atau jangan-jangan si Sukma main pelet kali. Pelakor mah gak perlu terlalu cantik, yang penting cukup terlalu gatal aja, ngalah-ngalahin gatalnya ulat bulu. Begitulah selentingan bisik-bisik yang hadir membincangkan tentang kami. Wajah Mas Dika dan Sukma memerah karena malu. Aku memang sengaja membuat mereka malu di komplek ini, biar semua orang tahu bagaimana tingkah bejat mereka berdua. Cukup, semuanya diam. Aku bukan pelakor seperti yang dia katakan. Kami menikah secara baik-baik. Aku juga istri Mas Dika yang sah, sergahnya. Aku berdecih dan tertawa mengejek mendengar ucapannya itu. Menikah baik-baik? Apa kamu bercanda? Aku yang tadi hanya berdiri dekat pintu, kini mulai berjalan mendekat. Ingin melihat wajahnya dari dekat lagi. Mas Dika langsung menghadangku. Ia berdiri tepat di antara aku dan simpanannya itu. Sebegitu cintakah dirimu padanya, Mas, hingga kamu membela dan takut aku menyakitinya? Batinku berteriak. Apa kalian memberitahuku saat kalian menikah? Apa kalian meminta izin padaku? Tidak kan? Lalu menikah baik-baik seperti apa yang kamu katakan, wahai wanita simpanan? Aku istri Mas Dika yang sah secara hukum, secara agama. Aku tak memberi izin ataupun menerima Mas Dika menikah lagi. Pernikahan kalian tidak sah, sama saja kalian bersinah, sungutku. Itu tidak benar. Pergi kamu dari sini, pergi, teriaknya lantang mengusirku. Bayi yang ia pegang mulai menangis. Aku terus mencecar Sukma dengan kata-kata, hingga terjadi perdebatan sengit di antara kita, diselingi suara tangis bayi sebagai background latar belakang musik penggiring. Melihat bayi itu menangis, seorang ibu-ibu meraih bayi perempuan gembul itu dan membawanya menjauh dari kami. Kamu pikir aku sudi menginjakkan kakiku ke dalam rumahmu ini, ha? Dasar pelakor tidak tahu diri. Aku bukan pelakor, aku juga istri Mas Dika yang sah. Kalian menikah tidak sah, kalian bersinah, kalian pasangan tidak resmi, potongku. Aku menjawab dengan menggebu-gebu. Cukup Intan, cukup. Mas Dika kembali membujukku dan memintaku untuk berhenti berteriak dan memaki. Ia juga mencoba menarik tanganku untuk pergi dari tempat ini. Namun aku menepis tangannya dengan kasar. Aku bahkan enggan disentuh olehnya lagi. Ujung kukunya saja menyentuh kulitku sudah membuat aku jijik.
Cinta yang kumiliki olehnya langsung terkikis dengan rasa sakit dari pengkhianatan ini. Aku, yang biasanya lemah lembut dan anggun, kini bersikap begitu barbar tak terkendali. Aku tak peduli dan aku tak mau berhenti sebelum hatiku puas. Tanganku tergapai, menarik kerudung yang wanita itu gunakan, membuat rambutnya yang panjang sebahu tersingkap. Tanpa pikir panjang langsung aku jambak saja rambut panjang itu hingga membuat ia berteriak kesakitan. Tangannya pun memegang rambutnya yang aku tarik, berusaha melepaskan. Namun cengkramanku yang kuat membuat ia semakin kesakitan. Dia pun melakukan hal yang sama, namun karena tubuhku yang lebih tinggi membuat ia kesulitan menjangkau bagian kepalaku. Akhirnya wanita itu menarik pasmina yang melilit di leherku, membuat aku seakan tercekik. "Cukup, berhenti!" teriak Mas Dika, mencoba melerai pertengkaran kami berdua. Suasana ruangan ini begitu heboh. Sebagian ibu-ibu yang ngerumpi tadi kini berubah menjadi pemandu sorak saja. Ramai dan heboh suara mereka. Mas Dika melerai pertengkaran kami. Ia menarik pinggangku, sedangkan wanita itu ditarik oleh bapak-bapak yang lain. Kami terlepas. Rambut Sukma tanpa acak-acakan aku buat. Bahkan beberapa helai rambutnya ada yang masih tertinggal di genggaman tanganku. Matanya menatap dengan dendam ke arahku yang diseret Mas Dika. Suamiku ini menyeretku ke sebuah kamar dan menguncinya. Aku merapikan sekilas pasmina yang aku kenakan. Mataku memindai sudut ruangan kamar ini. Semerbak bau aroma terapi lavender yang aku suka. Ya, dari dulu aku sangat suka memasang alat yang otomatis akan menyemprotkan aroma terapi yang membuat otakku rileks. Aku sangat menyukai wangi lavender. Selain wanginya khas dan juga menyejukkan otakku. Aku menatap ke arah ranjang yang tertata rapi. Hatiku ngilu, membayangkan mereka berdua sedang bergulat di atas ranjang itu. Sebuah bingkai foto yang ada di atas ranjang memperjelas semuanya. Foto Mas Dika dengan setelan jas tampak tersenyum memeluk Sukma. Mataku kembali terbuka lebar dan kedua tanganku terkepal. 12 April 2017 tertulis di sudut bagian bawah foto itu. Kecil tapi tampak jelas. Astagfirullahalazim, Allahu Akbar. 5 tahun. Itu artinya 5 tahun aku dibohongi dengan sikap lemah lembut dan perhatiannya selama ini. Aku tak pernah menyangka dan tak pernah menduga suami yang begitu romantis dan mesra serta penuh kasih sayang ini tak lebih dari bajingan busuk. Aku tertipu mentah-mentah. Astagfirullahalazim. Intan, Mas mohon dengarkan Mas. Mas tahu kamu marah pada Mas saat ini. Mas minta maaf Intan. Mas hilaf, ujarnya membuatku seketika tertawa. Hilaf, enak sekali kamu ngomongnya Mas. Dengan kata hilaf kamu berharap aku akan mereda dan memaafkan kamu begitu? Jawabku sinis. Mas Dika diam, tatap matanya menatapku sendu. Aku yang dilukai, aku yang dikhianati, dan aku juga yang telah dibohongi. Tapi kenapa justru ia yang menatapku seolah-olah dirinya yang terluka? Maafkan Mas Intan, pintanya padaku membuat aku kembali terkekeh. Meminta maaf dan kata hilaf sepertinya sudah menjadi satu rangkaian kata yang menjadi senjata pamungkas ya Mas. Tapi sayang itu tak berlaku untukku. Aku tak cukup baik untuk memaafkan orang yang sudah mengkhianatiku, ucapku tegas. Mas Dika kembali mendekat dan aku pun kembali mundur. Aku tahu ia pasti akan melakukan aksi yang lain. Aku tak sudi. Apa kurangku Mas? Apa kurangku Mas? Apa kurangnya aku sebagai seorang istri hingga kamu mengambil wanita lain dan kamu tempatkan di sisimu? Tanpa sepengetahuanku, tanyaku padanya. Tak ada yang kurang darimu Intan. Kamu sempurna. Hanya saja, Mas juga mencintai Sukma. Mas mencintai kalian berdua. Tak bisakah kita hidup rukun saja bertiga? Ujarnya. Ya Allah ya Robbi, terbuat dari apa dan pikiran suami yang ada di hadapanku ini? Begitu mudahnya ia mengeluarkan kata-kata yang wanita manapun tak akan sanggup mendengarnya. Aku laki-laki Intan, dan laki-laki boleh menikah dengan 4 orang wanita jika ia mampu. Dan Mas merasa sanggup akan itu, baik jasmani, secara finansial. Aku berhak menikah lagi. Jadi aku harap kamu mau menerima Sukma sebagai madumu. Kalian bisa hidup rukun. Mas janji akan bersikap adil pada kalian, sambungnya lagi, mempertegas keinginannya yang begitu menyakitkanku. Ternyata suamiku ini penganut ajaran poligami. Mungkin secara jasmani dan rohani
suami dia mampu untuk berpoligami. Tapi aku, baik jasmani dan mentalku, aku tak sanggup untuk berbagi. Aku langsung menamparnya. Satu tamparan aku layangkan ke pipi suamiku ini. Air mataku mengalir di pipi. 10 tahun pernikahan yang kami jalani seolah tak sedikit pun membekas di hatinya. Aku tak terima, aku tak ikhlas, aku tak mau dimadu. Sekarang aku minta ceraikan aku saat ini juga. Talak aku, Mas, talak. Mas Dika menggelengkan kepalanya. Tidak, Intan, tidak. Mas tidak akan menceraikanmu. Mas juga mencintaimu. Mas mohon, jangan ucapkan kata cerai itu. Itu tak baik, ucapnya sangat egois. Sampai kapanpun aku tak mau dimadu. Kamu harus menceraikanku. Atau aku sendiri yang akan mengurus dan menuntut cerai darimu, tandasku. Aku ingin beranjak pergi dari kamar ini. Aku rasa tak ada lagi yang perlu aku bicarakan padanya. Semuanya sudah jelas. Mas Dika adalah pria yang mencintai lebih dari satu wanita. Tunggu, Intan. Mas Dika menahan tanganku. Lagi-lagi aku tepis dengan kasar. Kamu yakin akan menuntut cerai dari Mas? Apa kamu lupa? Kamu tak memiliki apa-apa dan siapa-siapa saat ini. Semua kemewahan yang kamu nikmati adalah apa yang Mas kasih untukmu. Jika kita berpisah, bisa Mas pastikan kamu tak akan mendapatkan sepeser pun harta gunung gini itu. Apa kamu sanggup hidup dalam kemiskinan? Ancamnya padaku. Terdengar meremehkanku. Aku pun menoleh, tersenyum sinis padanya. Ternyata suami yang aku nikahi ini sangat licik. Jadi ini alasannya ia melarangku untuk bekerja, melimpahkan aku dengan segala kemewahan agar aku tetap terus bergantung dengannya. Lalu menerima begitu saja saat ia menduakanku, serta menghadirkan wanita lain di antara hubungan pernikahan kita berdua. Kamu pikir aku takut, Mas? Setelah ini aku bisa kembali bekerja. Sampai kapanpun aku tak mau berbagi suami. Akan Mas pastikan tak akan ada satupun perusahaan yang akan menerima kamu sebagai karyawan mereka. Sudahlah, Intan, di umurmu yang segini, mana ada yang mau menerima kamu sebagai karyawan baru mereka. Masih banyak daun muda yang melamar, masih single, fresh, dan cekatan. Jadi terima saja permintaan Mas. Kita hidup rukun bertiga. Mas janji akan bersikap adil di antara kalian berdua. Ucapnya terdengar begitu enteng, tapi menyesakkan untukku. Kamu terlalu memandang tinggi dirimu sendiri, Mas. Hingga dengan mudahnya kamu menjengkali kemampuan orang lain. Aku tetap pada keputusanku. Aku tak sudi. Sampai jumpa di pengadilan, Mas, ucapku sambil menghapus air mataku. Aku beranjak mendekati pintu dan membuka kunci pintu tersebut. Rumah ini sudah tampak sepi. Hanya ada 2 orang ibu-ibu yang duduk di samping Sukma, sedang menenangkan dirinya. Membuat aku muak sekali. Aku yang menjadi korban. Kenapa mereka yang bersikap seolah-olah mereka yang teraniaya? Aku melewati saja dirinya, tak menghiraukan panggilan Mas Dika yang mengejarku dari belakang. Mas, tunggu, kamu mau kemana? Ujar Sukma menahan lengan suamiku yang sebentar lagi akan menjadi mantan suamiku. Irene yang melihat kedatanganku langsung berdiri. Ia menghampiriku dan kita berdua pun pergi meninggalkan tempat ini. Tempat yang memberi luka, serta pukulan yang dahsyat untukku. 5 tahun ia menikah dengan perempuan lain dan aku tak tahu akan hal itu. Apa aku sebodoh itu? Atau Mas Dika yang terlalu pintar membodohiku? Irene menepikan mobilnya, menatap ke arahku. Ia menarik tubuhku untuk menangis di pelukannya. Pelukannya yang hangat dan menenangkan membuatku rindu pada pelukan seorang yang tak akan pernah lagi bisa aku temui. Bagaikan anak kecil yang menangis dan mengadu pada pelukan seorang ibu, aku terisak kecil melampiaskan segala sesak di dadaku. Tak apa, Intan, menangislah. Semua akan baik-baik saja, ucapnya sambil menepuk-nepuk pelan punggungku. 5 tahun, Irene. 5 tahun ia membohongiku. Apa aku sebodoh itu? Hingga selama 5 tahun tak dapat mencium kebusukannya selama ini. Irene menghela nafas. Bukan kamu yang bodoh, Intan. Wanita manapun jika berada di posisimu juga tak akan menyangka jika suaminya berbuat demikian. Suamimu begitu lihai menyembunyikan segalanya. Sikapnya sedikit pun tak berubah darimu, kan? Lalu bagaimana kamu bisa menaruh curiga jika gelagat serta tingkah lakunya tak ada yang berbeda? Ucap Irene membuatku tertunduk. Terima kasih sudah menyimak bunda-bunda yang cantik. Tunggu kelanjutannya esok di jam yang sama.